Senang sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi, tapi mari kita mau belajar kembali. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, perhatikan baik-baik. Ada banyak orang berkata, Pak, saya hidup dengan iman, Pak. Pak, saya hidup dengan percaya. Apalagi gereja kita, gereja JKIOFC, Our Faith Community, ya. Jadi ayat favorit gereja kita dan lagi deh, we live by faith, not by sight, ya. Hidup dengan iman, hidup dengan percaya, bukan karena melihat. Nah, pertanyaannya adalah begini, apa sih sebenarnya itu hidup karena percaya? Apa sih sebenarnya hidup dengan iman itu apa? Dan Paulus membandingkan dua hal. Dia berkata kami hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Nah, apa itu hidup karena percaya? Sebenarnya jawabnya simple. Mungkin Anda berkata, Pak, hidup dengan percaya adalah hidup tidak dengan melihat. Ya, kembali lagi kayak ayat ini. Mungkin Anda berkata, Pak, hidup dengan iman adalah hidup tidak pakai mata, ya, tidak pakai melihat, ya. Sebenarnya saya mau beritahu kepada saudara, sederhana sekali sebenarnya apa artinya hidup dengan iman, hidup dengan percaya. Sebenarnya hidup dengan percaya adalah sebenarnya hidup juga dengan melihat. Cuma bedanya adalah begini, orang yang percaya melihat sesuatu yang lain dibandingin dengan orang yang tidak hidup dengan percaya. Jadi saya mau tunjukkan begini. Hidup dengan iman itu bukan hidup dengan tutup mata, Pak. Bukan hidup dengan nekat, Pak. Saya pokoknya terjang, Pak, tutup mata, Pak. Karena saya hidup dengan iman, bukan dengan melihat. Bukan. Tapi hidup dengan iman sekali lagi adalah hidup di mana Anda berjalan dan melihat, tapi dengan cara yang berbeda. Anda bisa punya persoalan yang sama dengan orang lain, ya. Anda bisa punya masalah yang sama dengan orang lain. Tapi orang yang punya iman itu melihat dengan cara yang berbeda. Saya mau kasih contoh sama-sama. Ini ayat yang sudah juga tidak asing lagi. Dalam Yohanes pasal 9 ayat yang pertama. Lihat ya. Apa itu? Lihat firman Tuhan berkata begini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jadi murid-muridnya melihat juga orang buta itu. Jadi bukan Yesus saja yang melihat, tapi murid-muridnya juga melihat orang buta itu. Dan dia bertanya kepada Yesus, ini karena salahnya siapa? Ini karena dosanya siapa? Jadi perhatikan, murid-murid melihat orang buta, ya, lalu mereka melihat siapa yang salah. Ya kan? Mereka melihat siapa yang salah. Tapi lihat apa jawab Yesus ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, lihat Yesus melihat dengan cara yang berbeda. Yesus berkata, bukan dosanya dia, bukan juga dosa orang tuanya, tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Inilah yang saya sebut hidup dengan iman. Hidup melihat hal yang sama tapi dengan cara pandang yang berbeda. Ya. Hari ini semua kita ngalami pandemi, ya. Covid, ya, bahkan dunia ngalaminya. Hari ini mungkin banyak orang juga ngalami resesi dalam pekerjaan. Hari ini juga banyak orang mengalami masalah mungkin di bagian keuangan, masalah rumah tangga ataupun masalah yang lain. Tapi hidup dengan iman adalah hidup melihat masalah dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang seperti Tuhan mau. Dia bisa melihat masalah. Dia bisa melihat persoalan. Dia bisa melihat kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Tapi hidup dengan iman, dia pakai matanya untuk melihat hal-hal dengan cara pandang yang berbeda. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Makanya tadi Tuhan berkata begini, ya.
Bukan salahnya dia, bukan salah siapa-siapa, bukan salah orang tuanya. Tapi pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Bisakah hari ini Anda melihat masalah yang kau hadapi dan engkau melihat seperti yang Yesus lihat? Yesus berkata, bukan salah suamimu, Bu. Bukan salah istrimu, Pak. Bukan salah mertuamu. Bukan salah anak-anakmu. Bahkan bukan salah bosmu. Bukan juga salah pendetamu. Yang terakhir bilang amin dengan keras. Tapi Tuhan bilang begini, supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu. Orang yang bisa melihat seperti Tuhan melihat, orang yang bisa memandang seperti dengan Tuhan memandang, itulah disebut dengan hidup dengan iman. Jadi kalau hari ini Anda dalam masalah, Anda mulai berkata, yang saya lihat hari ini Tuhan sedang mau membentuk sebuah hal yang dahsyat dalam hidup saya. Tuhan sedang merendah sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Pekerjaan Tuhan sedang dikerjakan dalam hidup saya. Itu yang disebut hidup dengan iman. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu hari ini, Pak, gimana caranya, Pak? Supaya saya bisa punya mata melihat dengan hal yang berbeda. Ya. Karena hidup dengan iman melihat dengan cara yang berbeda. Hidup dengan iman sekali lagi bukan hidup dengan tutup mata. Hidup dengan iman bukan hidup nekat, tapi melihat dengan cara yang berbeda. Nah, pertanyaannya begini, Pak, bagaimana caranya saya bisa melihat masalah yang sama dengan cara yang berbeda? Nah, ini yang saya mau jelaskan bagian berikutnya. Coba lihat sama-sama dulu dengan saya dalam Efesus pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-17 mulai. Lihat, firman Tuhan berkata begini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, ini doa Paulus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat wahyu untuk mengenal dia dengan benar, ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Saya ulangi, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudusnya, ayat 19, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Perhatikan kalimat ini, mata hati terang. Jadi dengan kata lain sebenarnya Paulus mau berkata begini, ya, apa yang kau lihat itu sebenarnya dipengaruhi oleh hatimu, ya. Karena itu begini, ada orang itu memang senangnya melihat hal-hal yang jelek. Kenapa? Karena di sumbernya itu di hati. Ya, karena itu kalau saudara berkata, Pak, saya pengen lihat hal yang berbeda, maka engkau juga harus koreksi hatimu. Ya, hari ini. Kenapa? Karena kalau hatimu beres, cara lihatmu juga beres. Engkau bisa lihat betapa besarnya kuasa Tuhan. Engkau bisa melihat betapa besarnya kemuliaan yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidupmu. Kalau hatimu juga beres. Ya, ada suami itu yang senangnya cari-cari salahnya istri. Ya kan, semua yang dia lihat dari istrinya salah melulu. Bilang amin di rumah bapak-bapak yang pernah begitu, ya. Kenapa? Sebenarnya itu dipengaruhi oleh hatinya, ya. Ada ibu-ibu juga yang tiap hari cuma cari salah suaminya. Ada mertua-mertua yang tiap hari cari salah menantunya, ya. Ada juga menantu-menantu yang tiap hari cuma cari salah mertuanya. Ya, sama dengan orang Farisi itu. Mereka di bait Allah pun cuma cari salahnya Yesus. Bahkan ada jemaat itu yang tiap hari cuma cari salahnya pendeta. Ya, jemaat OFC puji Tuhan gak ada yang kayak gitu. Bilang amin yang di rumah. Ya, ada juga pendeta yang suka carinya salahnya jemaat. Ya, nah saya mau beritahu kepada saudara, di mana dimulai itu? Sebenarnya dimulai dari hati. Ya, Anda kalau sudah nggak suka sama seseorang, maka yang Anda lihat selalu jeleknya. Makanya tadi begini, ya. Paulus berkata, biar mata hatimu terang. Kalau mata hatimu terang, ya, engkau bisa melihat betapa hebatnya kuasa Tuhan, betapa hebatnya kemuliaan yang disediakan bagi orang percaya. Kapan itu bisa engkau lihat? Kalau mata hatimu terang. Kalau hatimu terang, matamu juga ikut terang. Ya, kalau hatimu terang, semuanya juga akan ikut terang.
Makanya ada orang begini, dengar baik, masalahnya cuma sederhana, reaksinya dahsyat banget reaksinya. Kenapa? Karena sebenarnya hatinya yang masalah. Bukan karena kesalahan orang itu, tapi hatinya yang masalah. Karena itu hari ini, dengarkan baik ya. Tidak bisa Anda hidup dengan iman, ya. Anda tidak bisa hidup dengan iman kalau Anda tidak bisa punya mata hati yang terang, yang bisa melihat seperti Yesus melihat. Betapa besarnya kemuliaan, betapa besarnya kuasanya. Anda akan selalu melihat hal-hal yang hatimu kendalikan. Nah, saya mau kasih contoh lagi. Coba lihat sama-sama ya. Dalam Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan 13 ya. Lihat ayat 30. Ini kisah tentang 12 pengintai ya. 10 dan 2. 2 itu Kaleb dan Joshua. Nah, lihat ayat 30. Ketika mereka selesai mengintai itu, apa yang terjadi? Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Tuhan. Lihat ya, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Ya, katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, tapi lihat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara, lihat yang membedakan 12 pengintai ini adalah begini. Khususnya untuk Kaleb, yang Kaleb katakan dalam ayat ini. Kaleb berkata, kita pasti maju, kita pasti menang, kita pasti mengalahkan dia. Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu dan berkata, kita pasti bisa. Tapi mereka berkata, tidak, kita nggak bisa. Mereka lebih kuat dari kita. Nah, apa yang membuat perbedaan? Yang membuat perbedaan adalah cara pandang mereka. Orang-orang Israel yang ke-10 pengintai itu melihat raksasa-raksasa. Mereka melihat kehebatan musuh. Mereka melihat betapa dahsyatnya musuh, kota-kotanya kota berkubu. Ya. Tapi Kaleb dan Yosua melihat bahwa tanah itu berlimpah susu dan madunya. Ya. Mereka tidak lihat masalahnya, tapi mereka melihat ada potensi yang luar biasa kalau kita maju. Nah, apa yang membedakan kembali lagi kalau dasar hatinya. Saudara tahu, orang Israel itu dasar hatinya itu punya kebiasaan, dengar baik. Apa-apa mengeluh, apa-apa mengeluh, apa-apa mengeluh, apa-apa bersungut-sungut. Dan itu terbawa dan udah jadi bagian dari karakter mereka. Sehingga ketika Tuhan pengen bawa mereka masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya, mereka lihat masalah dikit, mengeluh lagi, nggak bisa, nggak bisa, mereka mengeluh. Nah, dari mana itu? Dari mana itu? Karena memang dasar hati mereka yang hobinya mengeluh. Dasarnya di hatinya. Makanya ketika Kaleb mencoba menenteramkan hatinya, tetap nggak bisa. Karena dasarnya hatinya memang sudah kayak gitu. Makanya begini saudara ya. Kita tidak bisa memberitahu orang lalu orang itu langsung percaya. Bukan, itu ada di hati. Ya. Kadang-kadang saya berkata, percayalah Tuhan ini. Ada orang berkata, wah mana bisa Pak Firly gak ngalami sih. Ya, enak pendeta ngomong. Wah gak bisa. Memang saya mau beritahu pada saudara. Dengar ya. Ya, memang saya gak ngalami mungkin apa yang Anda alami. Tapi yang saya tahu firman Tuhan berkata, makanya saya sampaikan kepada Anda. Ketika saya berkata jangan takut, jangan khawatir, itu yang saya sampaikan firman Tuhan. Mungkin saya gak ngalami apa yang Anda alami. Tapi saya mau beritahu, kalau memang dasarnya hatimu menolak, maka siapapun memberitahu engkau, Anda akan menolak. Ya. Sama dengan orang Israel, diberitahu Kaleb aja, kita pasti menang. Bahkan kalau saudara baca dalam Bilangan pasal 14 berikutnya, Joshua juga angkat bicara, kita pasti mengalahkan mereka. Mereka tetap tidak mau, mereka marah, bahkan pengen mengangkat pemimpin baru, pengen pulang kembali ke Mesir. Kenapa mereka melihat dengan cara berbeda? Karena dasarnya di hati mereka. Ya, hati mereka dasarnya di situ. Ya, karena itu saya melihat begini, ada orang masalah besar, tetap kuat. Ada orang masalah kecil, mereka sudah gak tahan dan mereka berkata, aduh Pak pulangkan aja aku ke rumah orang tuaku Pak.
Gak tahan aku hidup dengan dia. Pulangkan aja Pak. Masalah kecil dibesar-besarin. Kenapa? Karena memang dasar hatinya. Ya. Orang kalau sudah hatinya, saya beritahu, mau dinasehatin, mau diapa, yang dilihat selalu yang buruk. Dia gak bisa lihat kemuliaan Tuhan, dia gak bisa lihat kuasa Tuhan yang besar. Hari ini saya mau tanya sama Anda. Di masa pandemi ini, bisakah Anda melihat kebesaran Tuhanmu dalam setiap masalahmu? Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Di masa-masa sulit seperti ini, bisakah Anda berkata, Tuhan sedang bekerja di dalam diriku. Tuhan sedang berbuat sesuatu yang dahsyat dalam hidupku. Dan itu yang disebut melihat dengan iman atau hidup dengan iman. Semua orang alami masalah. Semua orang bisa melihat yang sama. Tapi cara pandangmu melihat itulah yang menentukan apakah engkau hidup dengan iman atau engkau hanya hidup dengan melihat secara mata jasmanimu. Tapi engkau tidak bisa melihat dari hatimu bahwa Tuhanmu luar biasa. Saya berdoa hari ini, biarlah setiap firman yang saya sampaikan bisa memberkati kita semua. Yang setuju katakan amin. Saya tidak akan lama-lama hari ini, tapi saya berdoa hari ini, biar setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mereka bisa melihat di balik sebuah masalah ada kuasa Tuhan yang bekerja. Di balik setiap permasalahan yang kau hadapi, ada tangan Tuhan yang bekerja. Yang percaya katakan